Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AF Jauda. Untuk teman-teman yang mendukung AF Jauda ucapkan banyak terima kasih. Dan yang baru datang, Jauda ucapkan selamat datang. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Jauda akan menjawab pertanyaan dari Kak Mila Siti yang mendapat nafkah dari suami atau gaji per bulannya itu Rp1.050.000 dengan kondisi hamil anak pertama. Nah, di sini kita bagi dulu kewajiban-kewajiban yang akan dikeluarkan. Pertama adalah dana kewajiban, yang kedua adalah dana kebutuhan pokok. Dana kewajiban aku sesuaikan dengan pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh Kak Mila. Kak Mila tadi sudah menulis bahwa kewajibannya tadi kan ada 4 ya, yaitu listrik 100.000, kuota 75.000, sampah 20.000, dan tabung gasnya 20.000 per bulan. Karena cukup satu aja ya tadi ya Kak Mila. Nah, di sini aku tambah yaitu poin menabung 100.000 dan sedekah 2,5%. Sedekah 2,5% dari 1.050.000 itu adalah Rp26.250. Namun aku bulatkan jadi 30.000. Jadi dari 6 poin tadi totalnya adalah Rp345.000. Nah, lanjut di kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu yang harus jadi pengeluaran di 1 bulan itu. Pertama adalah beras. Beras kan untuk makan ya, jadi itu penting banget. Di situ aku anggarkan 100.000. Kalau 2 orang suami dan istri itu kemungkinan cukup, karena dulu pengalaman 2 orang saya sama suami itu juga cukup. Lalu minyak, gula, dan lain-lainnya kita anggarkan yaitu 100.000. Lalu belanja mingguan, jadi belanjanya mingguan ya, bukan setiap hari. Kalau mingguan itu lebih irit, itu 1 minggunya 100.000. Jadi 4 dikali 100.000 adalah 600.000. Kalau di total jadi kebutuhan pokok adalah Rp600.000. Selanjutnya kita cari sisa dari total pengeluaran wajib. Yang pertama adalah tadi dana kewajiban itu totalnya 345.000. Lalu kebutuhan pokok 600.000. Jadi kalau kita total itu adalah Rp945.000. Itu untuk pengeluarannya yang wajib. Lalu dari tadi gaji Rp1.050.000 dikurangi total pengeluaran wajib itu sisanya adalah Rp105.000. Rp105.000. Nah, dari sisa pengeluaran wajib tadi yaitu sisa Rp105.000 itu jauh lebih digunakan untuk yang pertama adalah pengeluaran tidak terduga, seperti ya kadang kan memang ada kondangan, bisa menjenguk orang sakit, atau ada tetangga yang melahirkan dan lain sebagainya, itu kan tidak terduga. Lalu yang kedua adalah check up kehamilan jika tidak memiliki BPJS atau asuransi. Tapi biasanya kalau hamil itu udah punya BPJS atau asuransi ya. Jadi uang 105 itu untuk transportnya saja, atau kalau misalnya nggak ada keduanya itu kan bisa check up di puskesmas. Kalau di puskesmas kan gratis. Lalu ketiga adalah persiapan melahirkan.
Yang pertama itu adalah tabungan akikah, karena akikah itu kan butuh biaya lumayan ya, apalagi kalau misal nanti melahirkannya anak laki-laki, jadi nanti harus menyembelih kambing 2, kalau perempuan kan 1. Lalu yang kedua adalah kebutuhan baby, ya contohnya seperti baju, terus perlengkapan mandi, perlengkapan bedak dan lain-lain sebagainya, itu kan juga harus dipersiapkan sebelum lahiran. Yang ketiga adalah ditabung kembali, jadi misalnya yang poin 1, 2, 3 yaitu pengeluaran, lalu check up dan persiapan melahirkan itu sudah kehandle semua oleh suami. Nah, jadi sisanya ditabung saja. Jadi nanti misalnya ada apa-apa itu biar bisa kita ambil dari uang tabungan itu. Untuk Kak Mila Siti, semoga ibu dan bayinya nanti sehat dan dilancarkan saat melahirkan ya. Dan untuk ibu rumah tangga lainnya atau emak-emak, jangan hanya mengandalkan gaji atau nafkah dari suami saja. Selama kita masih bisa berkreasi apa yang menjadi kemampuan kita, maka kita ambil peluang itu. Misal contohnya pintar masak, ya sudah, coba jualan masakannya via online, bikin kue dan lain-lain sebagainya. Ada yang suka banget membuat buket bunga, nah itu juga bisa menghasilkan. Lalu untuk yang suka belajar, nah buka les di rumah. Nah jadi kita walaupun menjadi ibu rumah tangga, kita tetap bisa berkreasi, tetap bisa menghasilkan walaupun itu sedikit. Jadi intinya adalah kita mengisi waktu luang sebaik mungkin, kita manfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Dan jangan lupa ya, rezeki itu tidak hanya uang dan rezeki itu tidak hanya dari gaji. Jadi semoga bermanfaat untuk ibu-ibu di luar sana dan calon ibu-ibu selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.